Kasus pembunuhan berencana terhadap Yosua Nofriansah Huta Barat, Richard Eliezer Pudihang Lumiu dituntut hukuman 12 tahun penjara. Informasi selengkapnya disampaikan Gilang Dejan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gilang, bagaimana tanggapan kuasa hukum Eliezer atas tuntutan jaksa? Ya baik, terima kasih Oki dan juga saudara. Memang jika kita melihat bagaimana keputusan yang diambil oleh jaksa penuntut umum untuk menuntut para terdakwa dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua, khususnya untuk Barada Richard Eliezer ini yang juga merupakan justice kolaborator, memang menanggung beban tuntutan yang lebih berat jika kita bandingkan dengan 3 terdakwa lainnya, yakni Rizky Rijal, Kuat Ma'ruf, dan juga istri dari Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, yang sama-sama dituntut hukuman 8 tahun penjara. Tadi jaksa penuntut umum meminta majelis hakim untuk menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara terhadap Barada Richard Eliezer. Tadi kami sempat mencatat beberapa pertimbangan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Tentunya ada pertimbangan yang memberatkan bagi Barada Richard Eliezer. Di sini Barada Richard Eliezer sendiri menjadi eksekutor dalam penembakan Brigadir Yosua. Selain itu, Barada Richard Eliezer juga melakukan perbuatannya secara sadar. Selain menjadi eksekutor kemudian melakukan perbuatannya secara sadar, Barada Richard Eliezer ini dinilai jaksa penuntut umum memiliki waktu yang cukup untuk memikirkan kembali atau membatalkan perbuatannya untuk menembak Brigadir Yosua. Hal-hal inilah yang menjadi acuan bagi jaksa penuntut umum untuk meminta majelis hakim menuntut atau menjatuhkan hukuman selama 12 tahun penjara. Sementara itu untuk yang pertimbangan yang meringankan bagi Richard Eliezer sendiri, seperti kita ketahui bersama, Barada Richard Eliezer ini merupakan justice kolaborator dan dirinya juga selalu kooperatif selama kasus hukum ini berlangsung. Dan memang jika kita bandingkan atau jika kita melihat kembali pasal 340, pasal ini berkaitan dengan pembunuhan berencana, maka tuntutan ini dinilai JPU masih terbilang ringan. Karena memang di dalam pasal 340 ini ada tuntutan paling berat seperti hukuman mati seumur hidup dan juga tuntutan 20 tahun penjara. Meski begitu, hal ini memicu kekecewaan bagi pihak dari Barada Richard Eliezer sendiri. Selain Richard Eliezer sendiri, tadi juga kuasa hukumnya cukup kecewa dan juga simpatisan Richard Eliezer yang datang langsung menyaksikan sidang tuntutan pada hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cukup kecewa. Selain menuai kekecewaan dari pihak Eliezer, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK juga menyatakan hal yang sama. Tadi Wakil Ketua LPSK, Sulistianing Tias, menyayangkan tuntutan dari jaksa penuntut umum tidak memperhatikan surat dari LPSK terkait dengan justice kolaborator yang disandang oleh Barada Richard Eliezer. Hal senada juga diungkapkan oleh pengacara Barada Richard Eliezer, Roni Talapesi. Dirinya mengungkapkan atau dirinya menanggapi hasil tuntutan dari jaksa penuntut umum pada hari ini pasca sidang, dan berikut ini merupakan hasil wawancara kami dengan kuasa hukum dari Barada Richard Eliezer, Roni Talapesi. Terima kasih majelis. Status Richard Eliezer sebagai justice collaborator yang dari awal konsisten dan kemudian dia kooperatif bekerja sama, kami pikir bahwa status dia sebagai GC tidak diperhatikan, tidak dilihat oleh jaksa penuntut umum. Bahwa kami melihat bahwa perjuangan dari awal bagaimana Richard Eliezer yang coba konsisten dan ketika dia harus berani mengambil sikap, kemudian dia berani berkata jujur,
dari proses penyidikan sampai proses persidangan itu ditunjukkan. Kemudian kalau rekan-rekan menyimak bahwa hampir seluruh dakwaan ataupun berkas penuntutan itu adalah datangnya dari awalnya keterangan dari Richard Eliezer, kemudian didukung oleh alat bukti yang lainnya. Yang ketiga, kami akan terus berjuang bahwa perjuangan kami tidak akan sampai di sini. Kami masih yakin bahwa keadilan ada untuk orang kecil. Ya, Oki dan juga saudara, selanjutnya kami bersama-sama menunggu bagaimana Majelis Hakim memberikan kesempatan setidaknya hingga pekan depan untuk para terdakwa untuk menyampaikan nota pembelaan atau pledoi. Apakah nantinya hukuman bagi para terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua ini akan diringankan atau tidak? Untuk sementara demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kembali ke studio, Oki. Terima kasih Gilang melaporkan dari PN Jaksel. Selamat petang.